Yang sering lupa ya para sahabat sedulur, yaitu bersyukur ya. Kita sering sekali ya, saya sebagai contohnya yang sering lalai atau lupa terhadap bersyukur kepada Gusti Allah. Maka pejamkan mata, kemudian kita belajar mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah di dalam hati. Jadi alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Jadi bersyukur itu bukan hanya mengucapkan lafaz alhamdulillah di mulut saja ya. Dan setahunya setiap kita pada umumnya bahwa rezeki itu kalau mendapatkan uang saja, mendapatkan duit baru dinamakan rezeki. Padahal rezeki itu udah setiap hari kita terima dari Allah ya, setiap hari kita nikmati dari Allah. Itu banyak sekali rezeki-rezeki yang kita terima, hanya saja kita mungkin lalai ya, kita lupa ya. Ini makanya kita agar tidak lupa selalu belajar dan selalu belajar bersyukur di dalam hati. Jadi pejamkan mata, sedikit demi sedikit belajar kita bahwa ya Allah, alhamdulillah, terima kasih ya Allah bahwa Engkau telah memberikan segalanya pada hamba, baik itu rezeki iman, Islam, ihsan, rezeki uang dan rezeki ilmu, rezeki kesehatan, rezeki bertambah ilmu, rezeki pengetahuan, rezeki sehat, rezeki banyak sekali rezeki-rezeki yang kita terima setiap harinya para sahabat sedulur. Hanya saja kita mungkin sering lalai, sering lupa dan melupakannya, sehingga banyaknya ya rezeki yang kita terima dari Gusti Allah itu lupa. Nah, makanya hal yang sering dilupakan itu adalah bersyukur. Karena mungkin kita ini lalai dan ya lupa. Karena jangan sampai lupa ini ya, jangan sampai kita lupa, dan jangan sampai hanya sekedar diucapkan di mulut saja alhamdulillah. Itu juga kalau dapat uang dan duit. Jadi kalau datang penyakit, nggak ucapkan innalillahi wa innalillahi. Kalau datang sesuatu yang mungkin dianggap musibah, kita bilang innalillahi wa innalillahi. Para sahabat sedulur dimanapun Anda berada, saya yang merasa bodoh, yang merasa hina, yang merasa kotor, yang merasa awam, yang merasa tidak ada apa-apanya, Masya Allah ya. Jadi kita yang sedang belajar, sedang ingin mau belajar, ya sedikit demi sedikit, terus sampai kita ini sampai bisa ya. Semuanya Allah yang memberikan segalanya. Jadi kita bisa ya dari Allah, kita mampu dari Allah. Segalanya apa yang sudah terjadi saat ini, apa yang sudah kita lakukan saat ini, apa yang sedang kita nikmati saat ini, apa yang sedang kita alami, itu semuanya hasil daripada yang telah kita lewati lalu. Dan semuanya tidak jauh atau lepas dari Allah memberikan itu kepada kita. Hanya kita lalai ataupun melupakan. Makanya kita jangan sampai lalai atau lupa bersyukur kepada Gusti Allah atas segala nikmat-nikmatnya. Mari kita bareng-bareng belajar untuk selalu belajar istiqomah. Bukan hanya mengucapkan alhamdulillah pada mulut, tapi juga di dalam hati kita. Banyaknya aib yang sudah Allah tutupi pada diri setiap kita itu. Aib kita itu ditutupi oleh Gusti Allah. Jadi seolah-olah kita ini merasa gagah perkasa, merasa kuat, merasa sakti, merasa hebat, merasa kaya, merasa mampu, merasa wah segala-galanya kita ini merasa. Padahal kita sering dengar dan sering mengucapkan kalimat ini, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tapi kita tidak pernah merenunginya, tidak pernah mempelajarinya, bahkan kita tidak memperdalaminya. Maka yang paling kita harus pelajari itulah adalah yang di dalam, bukan yang di luar. Karena semuanya sifatnya ini akan hancur, fana, dan tidak bertahan lama. Seringnya kita ini di dada kita ini merasa sesak, merasa sempit, merasa risih, merasa sesuatu ada yang kurang. Ya itulah yang harus kita benahi. Rumah saja kalau
kalau tidak dipel, tidak kita sapu, kita tidak bersihkan, maka akan menumpuk sampahnya ya. Begitu juga kita sama. Rumah saja, di halaman latar atau di depan rumah kita itu setiap hari kita sapuin. Jadi kita kalau ingin tahu bagaimana kondisi hati kita yang kadang selalu benci, ya benci terhadap orang ya. Jadi kondisi hati kita ini seperti neraka, tidak enak, tempatnya disiksa, tempatnya menjerit, tempatnya luka, tempatnya wah berbagai macam. Berarti itulah neraka yang ada di dalam hati kita, para sahabat sedulur. Yang membuat siapa? Diri kita sendiri. Jangan salahkan siapapun, jangan menyalahkan siapapun. Karena kita sendiri yang bertingkah laku, kita sendiri yang berniat, kita sendiri yang berpikir, kok orang lain yang disalahkan. Begitu para sahabat sedulur, kita kembali ke rumah. Karena baiti jannati, kalau nggak salah ya, bahwa rumahmu adalah surgamu. Ketika di rumah itu kotor, nggak disapu, nggak dipel, nggak wangi dan nggak bersih, sama juga ya. Jadi rumah itu pasti setiap hari kita bersihkan, tiap bersihkan, dipel biar wangi. Itu sama kondisi hati kita seperti itu. Kalau tidak dibersihkan setiap hari, ya maka akan kotor, bau tikus, bau amis, ya banyak sekali binatang-binatang yang menempel di rumah kita. Itu hati kita itu seperti itu. Hanya kita mungkin tidak mendalami hal ini, karena kita tidak tahu kondisi hati kita kayak apa, karena kita tidak belajar mendalami. Jadi yang tahunya itu yang di luar, yang di dalam rusak. Jadi kita di dalam rumah kita itu sangat kotor, sangat bau, sangat amis, sangat wah begitu kotornya, tapi kita betah. Nah inilah, apakah diri kita ini udah betah ya menjalankan kehidupan di sini? Nah, banyak sekali orang yang frustasi, putus asa karena apa? Tidak dibenahi, tidak dibersihkan, tidak diberesi. Begitu para sahabat sedulur. Masya Allah, jadi kita ini yang masih diberikan izin oleh Allah, kesempatan berada di atas buminya Allah ya. Allah masih memberikan keluar masuk nafas di hidung dan paru jantung kita. Itu adalah bukti kasih sayang Allah. Itu rezeki yang sangat luar biasa kalau kita ingin belajar bersyukur. Begitu para sahabat sedulur. Jadi yang namanya bersyukur, setahu kita, apalagi zamannya itu udah luar biasa. Nah, kita sering dilupakan oleh handphonenya, smartphone atau HP ini. Kita cacat, kita disibukkan oleh sesuatu yang melupakan Allah, belum yang lainnya. Maka kita sering sekali segala sesuatunya yang datang dari Allah itu terlupakan dan dilupakan. Begitu para sahabat sedulur. Kemajuan dan kemajuan itu kadang kita bukan tidak boleh kita belajar tentang kemajuan, ilmu kemajuan, tapi jangan sampai lupa dan lalai melupakan Allah atau pemberian segala nikmat dari Gusti Allah, baik ilmu, baik kesehatan, baik rezeki, pengetahuan, wawasan, segalanya itu dari Gusti Allah. Hanya kita ini kadang ya, datangnya kesombongan, datangnya seorang Fir'aun. Di mana itu mulai ada Fir'aun? Di mana? Ketika kita sudah mendapatkan kekayaan, bertambah kekayaan, itu biasanya sombong. Adanya titel atau jabatan, nama gelar, biasanya sombong. Terus bertambahnya ilmu, sombong. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita ini melupakan Allah, atau kita ngaji rasa atau ngaji diri ya para sahabat sedulur. Jadi akunya dihilangkan, akunya dihancurkan atau dilawan. Karena musuh yang terbesar, kita sering mendengar, kita sering tahu bahwasanya musuh yang terbesar itu adalah diri kita sendiri. Siapa itu? Nafsu kita dan hawa nafsu dan bisikan setan. Dan di dalam tradisi ilmu sufi ya, kebiasaannya musuh yang paling terbesar itu adalah ego kita sendiri. Maka kita belajar itu dari mana saja, baik dari anak kecil, anak gede, orang tua, siapapun mereka adalah guru kita. Jadi setiap kali kita bertemu seseorang, itu adalah kitabnya, itu adalah ayatnya, mari kita baca.
setiap orang itu membawa keburukan dan kebaikan. Nah, keburukan dan kebaikan itu tidak akan pernah menyatu, karena di saat lagi buruk berarti tidak ada kebaikannya, kalau lagi baik berarti tidak ada keburukannya. Untuk siapa kita bertemu setiap hari bersama hamba-hamba yang lainnya? Untuk belajar, para sahabat sedulur. Jadi kita melihat seseorang di hari itu lagi mabok, lagi judi, lalu kita, wah dia mah dari dulu judi aja. Nah, sebenarnya yang bermaksiat, yang kotor, itulah kita. Ini contoh-contoh yang membuat rumah kita menjadi kotor ya. Awal-awal hati kotor itu dari situ. Kita selalu melihat sesuatu yang kotor-kotornya saja. Ketika kita berpikirnya negatif dan selalu berprasangka buruk, dimanapun akan ketemu. Santai, jangan tegang dulu, ngopi dulu para sahabat sedulur. Saya yang merasa awam, bodoh, kotor, dan merasa hina, malu sekali ketika pengen ngobrol-ngobrol ya. Kayak merasa tidak pantas, hilaf ataupun takut ego saya yang keluar atau nafsu saya yang keluar. Ketika ego saya ataupun nafsu saya yang keluar, ngomongnya pasti ingin meninggikan diri atau ingin mengasih tahu kepada orang bahwa saya ini adalah orang alim, orang benar, orang pinter, orang suci, orang soleh. Nah, itu semua tergolong dari yang merasa suci, merasa alim, merasa baik, merasa soleh, dan lain sebagainya. Semuanya awalnya dimulai dari baik, kemudian ditumpangi oleh hawa nafsu setan, dibisiki menjadi tidak baik. Jadi halus sekali godaan setan ini ya, yang terkutuk, yang dikutuk atau yang terkutuk. Jadi awalnya kita ini niatnya bagus, kemudian kesananya jadi jelek. Itu banyak sekali. Jadi belajar nakal dulu, kemudian belajar agama. Jangan belajar agama dulu kemudian nakal, bahaya ya para sahabat. Banyak sekali orang yang tadinya belum nakal kemudian belajar agama, ya jadi nakal, semaunya sendiri, sekarepe dewek. Apalagi kalau udah ditutup ya berbagai kesibukan religius atau agama, seolah-olah dia itu adalah pemuka atau pemangku, namanya pemuka, tokoh katakanlah. Itu kita masih sering terhijab gitu para sahabat sedulur. Karena Allah itu Gusti Allah, Tuhan kita semua, yang menyayangi kita semua. Allah itu menyayangi kita semua, hanya kita berburuk sangka kepada Allah, hanya kita tidak belajar. Jadi Allah itu masih bisa ya menjadikan seseorang itu menjadi orang soleh, bahkan menjadi orang soleh jadi orang buruk, orang pemaksiat. Itulah yang penting, sangat penting harus kita pelajari. Sedangkan kita diwajibkan untuk belajar dan terus belajar itu sampai nafas terakhir ya di hidung, katakanlah sampai mati. Jadi jangan sampai kita gampang mudah menilai seseorang di saat itu saja. Barangkali akhir hayatnya, akhir umurnya mereka akan mendapatkan hidayah. Kita nggak tahu, ayo. Sedangkan kita sudah berburuk sangka di dalam hati kita sampai saat ini, sampai orangnya meninggal, padahal kita nggak tahu dia itu diterima atau tidak. Kitanya masih, wah dia mah nggak bakalan diterima. Kita siapa? Kita bukan Tuhan ya. Awas, jadi hati-hati, setan itu sangat halus sekali. Maka kita perlu menjaga ya rumah kita terus dibersihkan. Apa itu dibersihkan? Belajar tobat lur. Setiap hari banyak sekali orang yang pengen tar tobatnya nanti kalau begana dan begini, nanti saya mau bener kalau udah kaya, nanti saya beramal kalau udah kaya. Itu pikiran-pikiran yang sering sekali timbul waktu saya dulu belajar ya para sahabat sedulur. Sampai kapan kita akan kejebak, kedoktrin oleh pikiran kita sendiri. Was-was, cemas, gelisah, ragu, itulah pekerjaan setan dan alat setan itu. Alatnya setan itu was-was, gelisah, dan ragu-ragu, was-was, gelisah, resah, dan apalagi ini nih yang paling terakhir, putus asa dari rahmat Allah. Wah, ini sebagai tunggangan setan, kendaraan yang paling istimewa buat setan. Apa itu? Kalau udah putus asa, ini jadikan kendaraan buat setan. Wah, ini udah putus asa ini orang nih, manusia. Saya seneng nih
Ana maning bae. Jadi para sahabat sedulur, saya yang sedang belajar ini lagi belajar menasehati diri sendiri, lagi coba memperhatikan hati, keadaan hati, kondisi hati yang mungkin kotor, hina, yang setiap hari berburuk sangka, melihat orang itu selalu buruk, benci, sesepah. Jadi kita belajar ya para sahabat sedulur, kalau pengen belajar bersyukur itu mari dimulai dari kita sendiri. Pejamkan mata, kemudian ucapkan alhamdulillah dalam hati, terima kasih ya Allah atas segala nikmat dan pemberianmu hari ini ya Allah. Itu tiap hari ya, baik buruknya itu semuanya ada pada diri kita, tapi kalau kita selalu mengingat Allah, kebaikan terus yang ada. Ya Allah, terima kasih sudah menutupi aib saya. Coba kalau Allah itu bongkar aib-aib kita. Karena tidak ada seorang yang tidak mempunyai masa kelam. Tidak ada orang yang tidak mempunyai kesalahan atau maksiat dan dosa. Ada semuanya, lur. Jadi kalau bahasa umumnya tidak ada manusia yang sempurna, yang nggak perlu dibahas itu. Kita perhatikan saja diri kita sendiri. Kata para habaib dulu pernah saya dengarkan tausiahnya, jangan pernah kamu menuduh begini, ternyata kesininya tuh 4. Wah iya, berarti kita yang paling banyak. Dulu waktu saya sering dengerin tausiah para guru-guru saya, para habaib, itu sering, waduh iya ternyata. Nah itu sebenarnya pelajaran yang sangat singkat padat tapi mendalam dan maknanya luas. Wah itu sangat luar biasa sebenarnya. Jadi satu aja kita pelajari, renungi, oh iya, nggak usah banyak-banyak dulu belajar bersyukur aja dulu. Nanti kalau kebanyakan belajar nggak banyak, jadi nggak, yang dipakai itu cuman berapa, cuma nanti yang lain lupa semua. Dipelajari satu aja, nanti kena semua lama-lama. Jangan dipakai semua, nanti nggak kepake ujung-ujungnya. Karena dari belajar bersyukur itu pasti menerima. Kalau udah menerima ya bersyukur, menerima pemberian dari Allah, berarti menerima, belajar menerima. Lah ntar kan larinya itu ke sabar. Kalau udah ke sabar, di atasnya itu ada ikhlas. Sabar, syukur, sabar, bersyukur, menerima, syukur, sabar, dan ikhlas. Itu keempat itu akan menyambung di hati kita. Kalau udah menerima udah sabar, berarti kalau udah sabar pasti menerima. Kalau udah sabar pasti belum menerima. Jadi kelihatannya adalah jangan-jangan sabar kita masih ditahan nih, masih ada banyak emosi, masih ada banyak unak-unak atau kebencian. Sabar, tunggu tanggal permainnya. Maning baik, berarti belum sabar. Yang namanya sabar itu udah lapang hatinya, dihina, dicaci maki, direndahkan, bahkan tidak dianggap sama sekali. Lapangan hati kita, sediakan lapangan pesawat udara biar lapang hati kita, mampu menampung apa saja. Jadi kalau udah jadi sampah buang, gitu para sahabat sedulur, agar pikiran dan hati kita itu menjadi ringan. Para sahabat sedulur, sabar itu kadang kita tidak mendalami makna isi sabar. Kalau udah sabar, yang bener-bener sabar pasti nerima. Nerima itu apa ya, dikasih apa aja sama Allah itu ya udah nerima, nggak nolak. Dihina, dicaci maki, direndahkan, dilupakan, kebaikan kita tidak dibalas dengan kebaikan, jasa-jasa kita tidak dilupakan oleh orang lain. Intinya begitu, kalau dibahas kupas banyak. Intinya kalau udah sabar pasti harus gandengnya sama, jadi nyatu nih sama menerima. Jadi kalau udah sabar nerima, kalau udah sabar nerima terus kita bersyukur kepada Allah, jadi beramal. Nih sebagai rasa syukur saya nih, kasih syukur kepada Allah nih, saya dikasih sama Allah segini ini dari Allah. Jadi cukup di hati aja, nggak usah ngomong. Ya Allah, ini amanah darimu, saya dikasih rezeki segini, jadi kasih ke orang nih. Maning baik. Jadi belajar dan terus belajar. Nah di atas sabar itu ya ikhlas. Kalau udah ikhlas berarti udah melupakan, nggak diingat-ingat, karena ya udah punya Allah aja, bukan punya kita. Bahkan jasad dan ruh ini, nyawa ini bukan milik kita sendiri. Jadi belajar dan terus belajar itu sampai mendalam ya, sampai kita bisa menikmati sejuknya suasana hati, tenangnya hati, damainya hati, dan bahagianya hidup ini.
Bahagia lur, ana maneng sederhana bahagia itu. Sabar, syukur, menerima dan ikhlas itu kunci rahasia bahagia. Ana maneng bah. Mengapa kita tidak menerima? Yaitu qanaah tadi kan, tidak menerima. Aduh, serasa hidup menderita, serasa hidup sengsara. Ana maneng bah. Para sahabat sedulur dimanapun Anda berada, jadi saya yang sedang belajar itu pengen sekali juga mendapatkan nasihat, masih pengen banyak, ingin belajar ya, sedang pengen terus belajar dan terus belajar, nggak mau berhenti belajar, menerima nasihat itu dari siapapun. Karena kita ini masih menghadapi ujian dan cobaan yang ngantri di hadapan kita ya. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dari masa lalu kita tinggalkan, dari masa kini kita hadapi, dan masa depan yang akan kita intinya begitu, bolak-balik. Karena kesedihan pasti berlalu, tangisan pasti berlalu, bahagia pasti berlalu. Jadi semua ini pasti berlalu, tidak bertahan lama. Ada juga ngomong sakit hati tidak ada obatnya. Maning baik. Banyak sekali kalau dibahas dan kupas masalah sakit hati ya para sahabat sedulur. Coba kita renungi orang-orang yang terbaring lemah di dalam rumah sakit para sahabat sedulur. Kita sering dengar, kita sering melihat, bahkan kita menjenguknya orang yang berada di dalam rumah sakit. Para sahabat sedulur dimanapun Anda berada, mungkin kita pasti ya menjenguk orang, saudara ataupun siapapun yang mungkin kita jenguk ke sana ya, nengok orang yang sedang sakit. Kita pasti dengar, kita lihat dan menyaksikan sendiri. Di sana tidak ada orang yang sehat. Paling yang sehatnya itu orang yang menunggu dan para dokternya ya. Kebanyakan mereka itu ada apa di situ? Pasti terbaring lemah dan tak berdaya. Nunggu apa? Yang sehatnya nunggu pasien yang sakit, yang sakitnya nunggu apa, membutuhkan apa dan pengen apa dan membutuhkan apa. Orang yang terbaring lemah, sakit ya, itu terbaring lemah tak berdaya, hembusan nafasnya, setiap helai nafasnya, masya Allah ya, yang ia harapkan, yang ia tunggu, yang ia inginkan, yang ia butuhkan di setiap hembusan tarikan nafasnya itu, nafas dari jantung, paru keluar lagi ke hidung, dari menahan rasa sakit luka yang ia derita, entah sakit jantung, itu sakit apa aja, intinya doa yang terus ia keluarkan, yang ia panjatkan kepada Allah itu satu ya. Doa orang-orang sakit itu cuma satu permintaannya, yaitu pengen sembuh, pengen sehat, pengen sembuh, pengen sehat para sahabat sedulur. Satu. Jadi orang-orang yang di rumah sakit itu setiap hela nafasnya, setiap hembusan nafasnya itu sangat sekali ingin sembuh. Rintihan dan tangisan orang-orang yang sedang sakit, astagfirullah, itu merenung di situ ya. Mengapa kita yang sedang sehat atau dikasih kesehatan tidak buru-buru? Karena hidup ini oleh waktu ya, dan waktu itu sangat berharga buat kita. Setiap hembusan nafas ini, setiap detik, setiap menit, setiap jam, bahkan setiap hari, itu gunakanlah dengan yang sebaik-baiknya. Gunakanlah waktu kita yang manfaat di jalan yang diridhoi oleh Gusti Allah. Jadi jangan sampai sisa-sisa umur kita itu digunakan untuk drama, sandiwara, pura-pura bohong saja. Jadi gunakanlah waktu sisa umur kita yang masih diberikan kesempatan oleh Gusti Allah ini, yaitu bermanfaat untuk sesama, baik harta, pikiran, tenaga. Itu ya yang mungkin sering kita dengar dari nadom. Kalau nggak bisa harta, mungkin kita keadaan ekonomi kita susah ya, pikiran atau tenaga. Orang yang mungkin dipercaya sama Allah, diberikan kekayaan, yang mereka juga mungkin menggunakan kekayaan itu di jalan Allah, atau mereka menggunakan kekayaan itu sebagai kendaraan atau sesuatu hal yang mungkin baik dari dunia sampai akhirat, dari kebaikan dunia sampai akhirat. Para sahabat sedulur, belajar bersyukurlah. Kita melihat dari
hal-hal yang nyata kita temui setiap hari ya. Jadi orang-orang yang setiap kita temui itu adalah pelajaran buat kita. Jadi santri jalanan itulah saya belajar dari alam, dari orang-orang yang setiap hari ketemu. Ada orang buta, ada yang tuli, ada yang nggak bisa ngomong bisu, ada yang nggak punya tangan, ada yang nggak bisa punya kaki. Mereka itu adalah tidak utuhnya ya jasmani mereka, disabilitas. Jadi orang yang mempunyai kekurangan di dalam jasmani itu mereka hatinya mungkin memiliki banyak keinginan, dan mungkin itulah sebagai Allah itu memberikan kita itu yang terbaik pokoknya. Jadi kurangnya ini ada kelebihan ini, ada kurangnya ini kelebihannya itu. Seberapa gelapnya dunia mereka ya, orang yang buta mereka pasti gelap, tapi insting mereka kuat. Nah itulah, jadi orang yang buta ada kelebihannya, orang yang tuli ada kelebihannya, orang yang bisu juga ada kelebihannya, orang yang tidak mempunyai tangan juga keduanya itu ada kelebihannya, yang tidak mempunyai kaki ada kelebihannya. Itu semua dari Allah. Hanya kita melihat orang itu ya begitu, merendahkan, mencaci maki dan menghina. Jadi dia yang mempunyai kekurangan langsung wah orang kayak gitu. Kemudian kita melupakan sebenarnya kita ngaji dari dia, ngaji. Oh iya ya, Insya Allah ternyata saya utuh, alhamdulillah ya Allah. Ya begitu maksudnya. Jadi gunakanlah mata ini di sisa waktu umur kita itu yang baik, telinga ini yang baik, mata ini, mulut kita ini jangan sampai menyakiti perasaan orang lain, menyinggung perasaan orang lain, melukai atau menyakiti perasaan orang lain. Sisa-sisa waktu kita, umur kita ini jangan digunakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ila rahmatan lil alamin. Jadi kita ini sisa waktu umur kita, mumpung masih diberikan kesempatan hidup di atas buminya Allah, itu gunakanlah yang sebaik-baiknya, yang jujur kepada Allah. Kita takut kepada Allah tapi dekati Allah. Jangan takut kepada Allah tapi malah kita menjauh dari Allah, tapi dekati Allah. Takutnya itu karena takut kesalahan kita yang kotor, yang hilaf, yang lalai, yang selalu lupa bersyukur kepada Gusti Allah. Maksudnya begitu para sahabat sedulur. Masya Allah, yang namanya belajar itu pasti kita seringnya ya jatuh bangun aku belajar ya. Jadi sering jatuh, kita sering salah, ya itu namanya belajar kan, pasti ada salahnya. Jangan sampai kita putus asa dan sampai kita ini jauh dari Allah. Justru kita ini ketika lagi menderita, lagi sakit, lagi apa, itu sebenarnya adalah bentuk sapaan dari Allah. Hanya kita ini tidak mendengar panggilan dari Allah. Ketika kita lagi diuji, dicoba ekonominya, baik rumah tangganya, baik apanya yang diuji, harusnya kita kepada Allah, jangan kepada yang lainnya. Karena apa? Kalau kepada manusia itu kita hasilnya kecewa, sakit hati. Jadi bergantunglah, berharaplah pada Gusti Allah, jangan kepada manusia. Nah itu maksudnya, karena kita ini saking kena hijab, kita selalu bersosial ya terhadap orang yang ngobrol begana begini sampai kita hilaf, kita lalai, kita lupa bahwa tindakan perbuatan kita atau omongan mulut kita itu menyinggung perasaan orang lain, melukai hati seseorang. Itu banyak sekali setiap harinya ya, meskipun kadang tanpa disengaja ya, dari perbuatan kita ada orang yang benci pada kita. Jadi orang yang lelah hidupnya itu adalah orang yang selalu memelihara kebencian terhadap sesama, apalagi dendam. Dendam itu adalah penyakit kronis, penyakit hati. Kalau istilah rumah itu udah kotor, gak mau disikat maning pada bau. Para sahabat sedulur dimanapun anda berada, alhamdulillah Allah, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah di dalam hati ya. Jadi bukan hanya mengucapkan alhamdulillah itu di mulut, tapi benar-benar kita rasakan di dalam hati yang paling dalam. Ya Allah terima kasih ya Allah, ya Allah terima kasih, alhamdulillah ya Allah. Maka kita akan sedikit-sedikit merasakan sejuknya hati, damainya hati, tenangnya hati. Dan bukan hanya itu saja, banyak untuk dulu ngopi dulu, banyak cara untuk mengobati hati ini ya.
hati yang kotor. Jadi kita obati yang pahit-pahit. Contoh yaitu tadi, kebaikan kita tidak terbalas dengan kebaikan. Contoh kita sudah berbuat baik tapi dia malah nggak baik pada kita. Ya karena kita masih pengakuannya, karena kita ngakuin bahwa itu dari saya, padahal itu dari Allah. Kamu baik itu bukan kamu yang baik, tapi Allah yang menggerakkan hati kamu agar baik sama dia. Itulah yang dinamakan lalai atau lupa kepada Allah. Segala pemberian dari Allah itu ya untuk hambanya yang lain, itu yang dinamakan manfaat. Jadi ketika kita berbagi, berniat baik, itu karena Allah, lillahi ta'ala. Mengapa kita masih mengharap pada manusia? Karena maning baik. Jadi kita ngerasa kecewa, dikhianati, itu karena kita jelas bukan karena Allah. Karena Allah jelas ikhlas nantinya. Ini karena durasinya udah panjang, mungkin sedikit saja, apa ya, tidak ada tujuan sama sekali untuk ceramah, nasihati, atau apa ya, menggurui, atau tidak ada maksud niat sama sekali untuk apa-apa di sini ya. Karena saya yang merasa kosong, tidak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan nggak ada apa-apa. Jadi ya itulah, kosong kita ini. Semuanya digerakkan oleh Gusti Allah. Ya begitu, seperti biasa. Jadi yang baik itu dari Allah, yang jelek, yang buruk itu dari khilafnya saya, yang kotor, yang hina. Intinya saya membuat video ini untuk bareng-bareng belajar. Jadi untuk bareng-bareng belajar para sahabat sedulur, barangkali saya yang salah, khilaf, dan masih kotor, masih hina, barangkali ada keburukan, kelalaian, lupa, dan sikap-sikap yang mungkin saya itu perlu ditegur, perlu dinasehati. Akan siap menerima bahwa saya itu memang orang yang salah, orang yang bodoh, orang yang kotor. Karena di setiap kita itu ya masih dalam perjalanan belajar sampai kita menemui Allah ya. Tujuan kita sama, pengen ketemu sama Allah gitu, sama. Jadi kalau memang barangkali saya lagi kondisinya lagi salah, lagi begini, maka silakan tegur dan nasihati saya, karena saya masih sangat sekali membutuhkan banyak nasihat dimanapun anda berada. Jadi siapapun anda, dimanapun anda, tolong maafkan saya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin.